Indonesia Shin Tae-yong akan mengambil peran dalam film layar lebar bergenre horor komedi The Ghost Soccer, Bola Mati. Shin memang dikenal sebagai sosok yang cukup cinta pada Indonesia. Tidak hanya melatih, dia ingin membawa perubahan besar pada sepak bola tanah air. Namun masa baktinya selama 5 tahun harus berakhir setelah dipecat oleh PSSI awal tahun ini. Setelah 5 tahun bertugas, Shin akhirnya harus meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas. Eksklusif, produser dari Sinemata Buana Resindo, Budi Yulianto menjelaskan bahwa Shin Tae-yong menyambut baik tawaran ini. Menurutnya, mantan pelatih skuad Garuda tersebut akan hadir pada proses syuting film tersebut. Kami dapat kesempatan luar biasa. Coach Shin Tae-yong berkenan hadir dan ikut menjadi cameo di film ini. Hari ini kita akan syuting, beliau akan hadir, kata Budi Yulianto yang memberikan pernyataan. Awalnya Shin tidak masuk dalam rencana di film ini. Namun mereka mencoba melakukan pendekatan dan dia akhirnya bersedia. Ini akan jadi persembahan terakhir pelatih berusia 54 tahun tersebut kepada Indonesia. Kebetulan ada salah satu rekan kita yang hadir saat konferensi pers dan syukuran acara ini. Nah, beliaulah yang membawa bercerita bagaimana kalau Coach Shin Tae-yong kita hadirkan untuk memberi semangat. Sebagai kenang-kenangan terakhir juga beliau sebelum kembali ke Korea, ujarnya. Pada film perdananya ini Shin Tae-yong akan berperan menjadi seorang pelatih. Menjadi cameo, dia akan bermain dengan latar sebuah kampung kumuh di area kuburan. Sekelompok pemuda miskin di sana memiliki cita-cita untuk bisa bermain bola di sebuah lapangan sepak bola mewah milik tim Super FC. Lebih lanjut, mereka hanya bisa melihat lapangan mewah tersebut dari jauh dan ini yang membuat sekelompok anak muda ini bersemangat. Atletika permainan yaitu si pemain-pemain utamanya ada Doni Fajarnugra, Arif Rin Hermana, dan Indra Damaravins yang merupakan penjual bunga tabur di sekitar kuburan dengan mimpi tinggi tersebut. Mereka sering diolok sebagai anak demit yang menggapai mimpi di siang bolong. Sisi horor film ini terjadi saat mereka tidak sengaja merendang bola dan mengenai sebuah nisan milik Baron Permana atau Baper yang merupakan mantan pemain bola. Tom Haye dan Patrick Kluivert ternyata pernah punya cerita bersama sebelum sang legenda asal Belanda ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Cerita lama bersemi kembali, lebih kurang kata-kata tersebut menggambarkan kondisi Haye dan Kluivert di timnas Indonesia. Haye dan Kluivert berbeda usia 19 tahun. Haye kini berusia 29 tahun dan Kluivert 48 tahun. Dua generasi berbeda didikan sepak bola Belanda yang akan bahu-membahu di skuad Garuda. Jauh-jauh tahun sebelumnya, pengumuman Kluivert gabung ke timnas Indonesia, Haye pun secuil memori soal mantan bomber timnas Belanda tersebut. Tentunya dari YouTube-nya Tom Haye sendiri, yaitu The Haye Way, sebuah foto lawas menunjukkan Haye dan Kluivert dalam sebuah momen. Diperkirakan foto tersebut diambil pada Mei 2008 atau pada 17 tahun silam. Mungkin Patrick Kluivert tidak akan mengingatnya, kata Haye sembari tertawa. Haye pun memaparkan cerita di balik foto dirinya bersama Kluivert di tim muda AS Alkmaar. Ya, saya itu bermain di tim muda AS Alkmaar dan saya kira Patrick bergabung karena ada kursus kepelatihan. Untuk mengembangkan diri sebagai pelatih, dia bergabung ke tim muda AS, ucap Haye. Dan Patrick saat itu kalau tidak salah membantu tim muda saat pelatih, berbagi pengalaman dan juga belajar menjadi pelatih, tapi sebelumnya saya lupa, terangnya menambahkan. Lebih lanjut, Haye juga memutarkan cerita soal foto dirinya dengan Kluivert ternyata disimpan oleh sang ayah selama bertahun-tahun. Saat Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih, ayah saya mengirim foto itu. Jadi dia masih menyimpan foto itu di telepon selulernya. Itu sudah lama. Semula saya tidak ingat, tapi setelah saya lihat fotonya sangat mudah untuk saya mengingat kembali kenangan itu. Jelas pemain dengan 10 caps di timnas Indonesia itu. Gila, kalau dipikir saya akan kembali bekerja sama dia sekarang ya. Dan ini seperti sudah dibilang, seperti 16-17 tahun silam.
Elkan Bagot jadi salah satu nama yang disorot pada pekan ini. Pasalnya bek tinggi jagung tersebut kembali tampil usai mengalami cedera panjang. Sementara nasib berbeda dialami pemain timnas Indonesia lain, Marcelino Ferdinand dan Nathan Juaon menghilang dari skuad. Kondisi tersebut juga dialami oleh calon penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni. Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni tak masuk dalam skuad Oxford United pada lanjutan pekan ke-27 Divisi Championship 2024-2025. Marcelino yang sempat debut bersama Oxford United pada babak ketiga Piala FA beberapa waktu lalu kembali diparkir oleh pelatihnya. Marcelino absen dari susunan pemain Oxford United dalam 2 laga yang terakhir ini. Sementara Ole Romeni baru saja didatangkan Oxford United dari Utrecht. Namun, pemain 26 tahun tersebut belum melakukan debutnya usai datang ke tanah Inggris. Lalu, setelah itu, Nathan Juaon. Nasib sama juga dialami Nathan Juaon bersama Swansea City. Tak masuk dalam daftar skuad Swansea City dihajar Cardiff. Namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain tim berjuluk The Swans tersebut. Kala itu, Cardiff menang 0-3 atas Swansea City melalui 2 gol Callum Robinson dan 1 gol dari Dimitros Guatas. Di sisi lain, pemain abad timnas Indonesia lainnya yakni Elkan Bagot justru memiliki nasib yang berbeda ketimbang 3 nama di atas. Elkan Bagot kini akhirnya comeback dari cedera panjang saat Blackpool menghadapi Huddersfield pada lanjutan League One. Adapun laga Blackpool vs Huddersfield yang digelar di Brentford Red berakhir dengan skor imbang 2-2. Pada laga ini, Blackpool sempat unggul 2 gol terlebih dahulu di babak pertama melalui aksi Rob Actor dan Albion Morgan. Namun Huddersfield berhasil membalas 2 gol selepas jeda dicetak oleh Jay Taylor dan Brody Spencer. Atas hasil imbang ini membuat Blackpool naik ke peringkat 15 klasemen Liga dan 31 poin. Sementara Huddersfield tertahan di peringkat keempat dengan 48 poin. Laga ini Elkan Bagot tampil sebagai pemain pengganti. Elkan dimasukkan pelatih Steve Bruce pada menit 45 sebelum turun minum menggantikan bek andalan Blackpool yakni Matthew Pennington yang mengalami cedera di lapangan.